Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Persita Tangerang yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 5-0. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir mereka dan untuk sementara berada di zona 4 besar. Selain itu juga teman-teman, untuk pertama kalinya Persib Bandung bisa mencetak 5 gol tanpa kemasukan 1 gol pun dalam sebuah pertandingan Liga 1. Sedangkan bagi Persita Tangerang dengan kekalahan telak ini, mereka masih berada di zona papan bawah dekat dengan zona degradasi. Dan menurut hemat saya teman-teman, Persib bisa meraih kemenangan yang telak karena kerjasama yang rapi di antara para pemain mereka. Bukan saja di antara para pemain yang bermain dari awal, tapi juga dengan para pemain yang masuk sebagai pemain pengganti. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem permainan dari Persib Bandung itu jalan. Karena taktik permainan dari Boyan Hodak itu bisa diaplikasikan oleh para pemain di atas lapangan. Apa taktiknya? Taktiknya adalah untuk bermain mengandalkan kombinasi umpan-umpan pendek dan memanfaatkan transisi positif yang cepat ketika para pemain Persib itu menguasai bola mulai dari lini tengah. Jadi jika teman-teman perhatikan pertandingan tadi, para pemain Persib bermain dengan tempo tinggi dan mereka mengandalkan umpan-umpan pendek. Memang di babak pertama sempat para pemain Persib Bandung itu mengandalkan direct pass, tapi itu juga mereka lakukan sebetulnya untuk membangun variasi serangan yang berbeda. Tapi ketika tidak berhasil, mereka kembali ke konsep permainan awal, memainkan umpan-umpan pendek sehingga mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan yang baru saja berakhir dan berhasil mencetak total 5 gol. Terus apakah ada kelemahan dalam permainan Persib Bandung? Jelas ada kelemahan teman-teman, tapi sabar, nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 757.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Senggol dong. Anyway, ini adalah pertandingan yang luar biasa ya. Dari cara bermain Persib Bandung teman-teman, jujur saya tidak menyangka bahwa Persib Bandung akan bisa berpesta gol lawan Persita Tangerang. Oke, faktanya Persita adalah tim yang sekarang berada di zona papan bawah, tapi materi pemain mereka juga akan bagus. Ada Vidal, ada Vergonzi, ada Toha, ada Gusainov, ada Fahreza Sudin, ada juga Esal di depan, penjaga gawang mereka juga sebetulnya bagus. Randy Oscario, kemudian ada juga Rontini. Jadi sebetulnya tuh Persita punya materi pemain yang bagus, tapi ternyata sistem permainan mereka gak jalan. Kenapa? Karena para pemain Persib bisa bermain mengandalkan mid block. Jadi di tengah itu sudah dipersulit para pemain Persita yang coba untuk membangun serangan mengandalkan umpan-umpan pendek, sehingga mereka mau tidak mau mengandalkan long ball passing. Nah, itu tidak efektif karena para pemain Persib yang di lini pertahanan bisa menutup pergerakan dari pemain Persita yang menerima long ball tersebut. Dan seperti yang tadi saya memberikan teman-teman sinyal bahwa Persib masih ada kelemahan di permainan mereka. Nah, sekarang saya jelaskan. Jika teman-teman perhatikan tadi beberapa kali Rodriguez dan juga Nico Kuipers harus menutup ruang. Di mana? Di sektor sayap. Kenapa? Karena dua fullback atau wingback dari Persib seperti Iputu Gede atau juga Sato itu sering out of position. Jadi ketika dua fullback itu out of position, nah mau tidak mau center back ini harus mengcover area. The problem is tidak ada backup bagi para center back ini. Jadi jika teman-teman bisa menonton ulang pertandingan ini ya, atau highlights-nya, ketika extended highlights ya, nah teman-teman bisa melihat bahwa sebetulnya di belakang Nico Kuipers atau Rodriguez itu gak ada pemain lagi loh. Jadi ini adalah salah satu kelemahan di permainan Persib Bandung yang sebetulnya sudah terlihat ketika mereka menghadapi Bayangkara Presisi Indonesia FC yang kebetulan saya yang siaran kan. Saya tidak bisa membuat kontennya karena pada saat itu saya gak ada waktu ya. Kan saya siaran, saya pulang sudah larut malam, besoknya saya harus berangkat. Saya harus kerja lah, ada urusan banyak. Tapi kali ini setelah nonton nih, saya bisa nonton pertandingan Persib. Nah, saya membuat kontennya untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebetulnya masih ada kelemahan dalam permainan Persib. Nah, di belakang ini sangat beresiko nih. Ya, kebetulan saja para pemain Persita itu tidak bisa melakukan pergerakan individu melewati Kuipers atau Rodriguez, dan juga ketika mereka memberikan crossing itu gak akurat, tapi mereka mendapatkan ruang tersebut. Jadi jangan sampai para pemain tim lawan itu bisa mengeksploitasi ruang yang terbuka
Dan bagi Persita, kelemahan mereka itu jelas terlihat ketika para pemain mereka itu tidak bisa keluar dari tekanan para pemain Persib di tengah. Padahal Persib ya lebih banyak pemain kreatif mereka yang turun di lini tengah, karena artinya Boyan Hodak lebih banyak menurunkan pemain-pemain yang kreatif dari awal, seperti Beckham Putra, Levi Madinda, dan juga Maklok, Deddy Kusnandar. Tapi sayangnya para pemain Persita ini tidak bisa melakukan kombinasi passing yang biasa mereka lakukan. Jadi mereka memilih jalur pintas, yaitu memberikan umpan ke depan dengan harapan pemain mereka di depan bisa mengandalkan skill individu. Tapi ya bagus sekali performa dari Nick Kuipers dan juga Rodriguez, gak kemakan mereka. Mereka bisa mengamankan situasi. Tapi seandainya pemain Persita bisa melewati Kuipers atau Rodriguez, nah bisa saja tercipta peluang yang berbahaya. Artinya disitulah kelemahan dari Persib Bandung. Tapi kelebihan atau kekuatan dari Persib Bandung yang sekarang saya lihat adalah dalam teamwork dari para pemain. Dan juga dari kejelian pelatih mereka Boyan Hodak yang bisa melakukan pergantian pemain pada momen yang tepat. Jadi jika teman-teman tadi perhatikan bahwa Boyan Hodak melakukan pergantian pemain pada saat babak kedua itu di start. Betul kan? Ketika dia memainkan Freds Butuan dan juga Ciro Alves, menarik keluar Edo dan juga Beckham Putra. Sebetulnya kan bisa saja dia melakukan pergantian pemain tersebut setelah pertandingan melewati menit ke-60, tapi dia tahu bahwa dia perlu tetap menjaga kestabilan permainan Persib Bandung, mengandalkan high tempo, mengandalkan high intensity. Pokoknya mainnya tetap harus cepat, apalagi main di kandang sendiri. Apalagi tim lawan ini mulai kewalahan, jadi tetap harus dipertahankan. Jadi memang Coach Boyan Hodak ini dalam 4 pertandingan terakhir teman-teman, kalian bisa cek bahwa dia selalu melakukan pergantian pemain pada momen yang tepat. Artinya pelatih ini sekarang mulai memahami sebetulnya kebutuhan dari Persib Bandung itu adalah untuk tetap bermain dengan high tempo. Jadi dia juga bisa menyimpan beberapa pemain di bangku cadangan dulu, tapi tentu dia akan memberikan menit bermain agar permainan dari Persib Bandung itu bisa tetap tampil kencang. Karena para pemain Persib itu punya kecepatan, plus sebetulnya mereka punya intelligence, tinggal bagaimana mereka mengaplikasikan itu sesuai dengan taktik permainan. Jadi ketika taktiknya itu main blocking di tengah, kemudian cepat ya membangun serangan, seperti yang pernah saya jelaskan kan, bahwa bersama Coach Boyan Hodak memang dia mementingkan lini pertahanan ini harus solid. Jadi yang diandalkan adalah switching of play secara cepat, jadi mengubah dari penguasaan bola ke serangan secara cepat ke jantung pertahanan tim lawan. Jadi penguasaan bola itu tidak lama dari para pemain Persib. Memang harus seperti itu. Buat apa main possession lama tapi tidak bisa menciptakan end product dari hasil akhir, artinya menciptakan sebuah peluang dengan harapan mencetak gol. Jadi harus ada end product. Nah kalau mau end product, aliran bolanya itu harus cepat. Nah itu yang dilakukan oleh para pemain Persib. Tapi mereka menumpuk lini tengah. Palingan yang melakukan pressing itu cuma David da Silva kan di depan. Dan David lihat bisa mencetak 3 gol. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, David ini membutuhkan yang namanya suplai bola. Ketika dia dapatkan suplai bola tersebut, sekarang dia mulai produktif. Sudah total mencetak 8 gol. Nah gol pertama teman-teman lihat saja tuh. Cornernya dari Edo kan bagus kan ke David, dan ketika dia sundul bola memantul ke tanah dan bisa menjebol gawang dari Randy. Padahal sebelumnya tuh Beckham hampir mencetak gol kan, terkena tiang. Jadi Persib ini keluarnya wah udah menggila, kayak belum makan nih para pemainnya 2 hari ya. Jadi benar-benar wah mainnya luar biasa nih spiritnya. Memang ini kita masih di pertengahan musim ya, masih ada banyak kekurangan dari permainan Persib. 1 di lini pertahanan, kedua di mana? Di finishing. Karena seharusnya Persib bisa menang lebih dari 5 gol. Seharusnya menang tuh 9-0. Oke lah bisa menang 5-0 karena kan yang penting dapat 3 poin. Tapi bagaimana kalau Persib belum mencetak gol juga? Kemudian banyak miss chances. Nah ini juga yang menjadi masalah juga di pertandingan lawan Bayangkara Presisi Indonesia FC. Karena saya masih ingat tuh pertandingan lawan Persija pun ketika bermain di kandang Persija, artinya Persija sebagai tuan rumah, kan Persib juga berani keluar menyerang. Tapi mereka cuma bisa mencetak 1 gol. Padahal ada juga beberapa peluang yang bisa mereka ciptakan. Dan gol kedua kita lihat tendangan roket dari Edo bagus sekali kan. Dan saya melihat peran dari Levi Madinda mulai nyetel nih. Nah dia sementara ini kan dipinjam, nah mungkin bisa dipertimbangkan juga. Dia dikontrak secara permanen, bagus sekali permainannya, gak egois juga pemain ini. Dia bisa feeding bola, nah itu harus dilakukan, feeding itu bola, kasih itu bola ke depan. Tapi akurat. Jadi kalau yang saya melihat pemain Persib yang paling sering memberikan passing yang akurat itu adalah Levi Madinda. Jadi dialah kreator dari Persib nih. Nah setelah unggul 2-0 kemudian ada pergantian pemain yang saya gak kaget juga. Karena ya saya lihat nih pergantian pemain ini ya agar Persib ini tetap bermain dengan tempo tinggi, dan dengan masuknya Ciro, ini para pemain Persita pasti udah terkuras juga kan tenaganya. Main counter press gak pernah berhasil, dan mereka hanya bisa menciptakan secara total di pertandingan ini, peluang yang berbahaya itu hanya 3. Dari Gusainov, dari Bustos di babak pertama, Gusainov babak kedua, dan juga dari Vidal.
Jadi defense dari Persib ya memang solid, tapi ruang terbuka itu yang harus mereka tutup. Karena beberapa kali juga para pemain Persita bisa memberikan crossing yang bisa diintercept oleh para pemain Persib. Belum lagi kita lihat ada kesalahpahaman kan, miskomunikasi antara Rodriguez dengan Teja Pakualam, itu juga harus dijaga. Dan bagi para pemain Persita, mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Jangan terlalu lama menguasai bola di next game, karena materi pemain mereka tuh bagus. Oke, kemudian gol ketiga bagi Persib Bandung yang merupakan gol kedua bagi David da Silva. Lihat bagaimana tuh cara membangun serangannya. Levi Madinda berikan bola kepada Ciro Alves gak egois, dia berikan umpan kepada David bisa mencetak gol 3-0. Udah di situ saya udah yakin bahwa ini udah drop nih mental para pemain Persita, sulit mereka untuk recover. Walaupun ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih mereka ya. Kalau nggak salah Divaldo Alves ya sekarang yang melatih Persita kan. Sebelumnya kan Luis Edmundo. Dan setelah gol ketiga ini, nah kita lihat para pemain Persib mulai enjoy permainannya. Sebelum akhirnya bisa mencetak gol keempat dari David da Silva, kita lihat peran dari Cirio, exchange passing dengan Maklok memberikan passing lagi ke David, 4-0. Setelah itu banyak sekali peluang dari Persib Bandung, tapi sayang mereka gak bisa convert. Oke, seperti yang tadi saya katakan, karena sudah unggul telak 4-0, jadi para pemain lebih sering mencoba long shot, pergerakan individu, sebelum akhirnya Freds Butuan, pemain pengganti yang mencetak gol. Betul kan, melengkapi kemenangan dari Persib menjadi 5-0. Artinya dalam 4 pertandingan terakhir ada pemain pengganti dari Persib Bandung yang mencetak gol. Ya teman-teman cek saja deh datanya. Ini saya tadi baru saja ngecek. Jadi memang nih pergantian pemain dari Boyan Hodak ini memang bagus banget. Dia jadi paham kapan dia harus memainkan pemain dari bangku cadangan pada momen yang pas gitu. Jadi dia gak perlu juga nunggu sampai menit 60. Gak perlu juga nunggu sampai menit 70, mungkin nanti dia akan melakukan pergantian pemain di babak pertama, bisa saja. Jadi ini adalah pelatih yang bisa memberikan reaksi sesuai dengan jalannya pertandingan. Dan memang para pemain Persib terkesan, ya kan, mereka bertahan setelah unggul 1-0, tapi enggak. Memang mereka coba variasi serangan, coba main direct pass, ternyata itu gak berhasil. Dan kemudian mereka balik ke konsep permainan mereka sehingga Persib bisa pesta gol. Jujur saya sama sekali gak nyangka bisa menang 5-0. Ini bukan pertandingan yang mudah sebetulnya bagi Persib Bandung, karena Persita juga tentu dengan pelatih baru mereka ingin memberikan kejutan dong. Tapi ya lihat, bisa clean sheet Persib, dan ini adalah clean sheet kedua bagi Teja Pakualam. Teja juga beberapa kali ada melakukan intercept dan juga beberapa kali dia meninju bola agar tidak tercipta peluang bagi Persita Tangerang. Ya tinggal sekarang bagaimana para pemain Persib ini bisa lebih terorganisir lagi di lini pertahanan agar ruang di dua sektor tuh di belakang tuh ya, di sektor sayap itu ya, jangan sampai terbuka lagi. Dan bagi Persita, para pemain mereka ini bagus, ya mereka punya materi pemain yang bagus, tinggal mereka harus lebih sabar dalam membangun serangan. Long ball passing tentu bukan opsi terbaik bagi Persita Tangerang. Mereka harus tetap bermain mengandalkan umpan-umpan pendek untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan agar mereka bisa bermain seperti semula. Ketika memang mereka bisa mencetak banyak gol, mereka bisa juga menciptakan banyak peluang, dan permainan mereka memang rapi mengandalkan umpan-umpan pendek. So, ini adalah momen yang bagus bagi Persib Bandung karena dalam 7 pertandingan terakhir mereka belum terkalahkan, tapi ya kita tahu bahwa next match dari Persib Bandung adalah lawan Persebaya Surabaya. Itu adalah ujian lagi bagi Persib Bandung setelah sebelumnya mereka berhasil menahan Persija Jakarta imbang. Ya nanti lawan Persebaya Surabaya juga kita lihat bagaimana permainan dari Persib dan juga permainan dari Persebaya Surabaya yang kita tahu juga performanya lagi bagus. Mereka juga mengandalkan umpan-umpan pendek. Ya tentu pertandingan tersebut nanti akan menarik ya teman-teman untuk kita saksikan. Tapi sementara ini Persib Bandung pesta gol dengan bisa meraih kemenangan 5-0. Luar biasa penampilan atau performa 5 bintang dari para pemain Persib Bandung. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.